Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kita meneruskan tentang fadilah membaca salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya membaca salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kali itu sama dengan memerdekakan 10 budak. 10 budak ini harganya mahal. Kalau kita sedekah, budak ini besar sekali pahalanya. Kalau kita lihat sapi itu harganya berapa? 20 juta misalkan. Ini sapi, kalau orang lebih mahal lagi. Itu onta lebih mahal lagi daripada sapi. Budak lebih mahal daripada onta. Jadi budak itu enggak murah. Jadi yang punya budak itu orang-orang yang kaya. Maka kalau kita membaca salawat, fadilahnya selain yang kita sebutkan di atas kemarin, itu fadilahnya seperti menyamai dengan memerdekakan 10 budak. Ibaratnya kita anggap saja kita sedekah 10 onta, lebih mahal daripada onta itu. Atau kita sedekah seperti kita dapat pahala sedekah 10 mobil misalkan. Kayak gitu. Jadi pahala sekali. Dalam sebuah riwayat Anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man shalla alayya marratan, barang siapa yang bersolat kepadaku sekali, kataballahu ta'ala lahu 10 hasanat, Allah mencatat baginya 10 kebaikan. Wa maha anhu 10 sayiat, dihapuskan 10 kejelekan. Wa rafa'ahu Allahu 10 darajat, diangkat 10 derajat. Wa kunna lahu idla 10 riqabin, dan itu semuanya sama dengan pahalanya memerdekakan 10 budak. Kita kemarin sudah bicara ya, mengangkat 10 derajat, menghilangkan 10 kejelekan, dan menambah 10 kebaikan. Kalau kita baca salawat terus. Maka kalau kita baca salawat terus, itu gak usah pesimis, harus yakin sesungguhnya hidup kita semakin hari semakin baik. Harus yakin, gak boleh gak yakin. Mungkin gak mungkin, pasti. Nah, itu janji Allah. Kalau kita gak yakin, berarti gak yakin sama Rasulullah ini. Ya. Nah, ini. Yang keenam, fadilahnya membaca sholawat itu menjadikan sebab diampuninya dosa-dosa. Ya, tapi tergantung keikhlasan dan keimanan seorang mukmin. Tapi jelas itu menghapuskan dosa. Dalam sebuah riwayat, rawa Ibnu Abi Asim al-Tabrani an Abi Kahil radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Kahil, wahai Abu Kahil, kata Rasulullah, man shalla alayya kulla yaumin 3 marrat, barang siapa membaca kepadaku 3 kali saja, kula yaum pagi maksudnya di sini, wa kulla lailatin 3 marrat, dan 3 kali malam hari. Kalau kita sudah baca 10 malam minimal ya. Hadar, atas itu malah 30 kali. Malah siang, sore, malam, pagi lengkap. Hubban wa syauqan, dengan perasaan rindu dan cinta. Nah ini. Ilayya, kepadaku, kana haqqan 'alallahi ayyaghfira dzunubahu tilkal lailata wa dzalikal yaum, maka pasti haqqan 'ala Allah, itu pasti Allah akan mengampuni dosa-dosanya pada malam itu dan pada hari itu. Wa qad awradahul munziri bi sighati ruwiya wa dzakarahu fi jila'il afham bi isnadi. Yang ketujuh, fadilahnya membaca selawat atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadikan dia dalam kuburnya menjadi tenang. Banyak orang nggak mau mati itu karena takut di kuburan bermasalah. Nah, supaya kita nggak bermasalah, kita sudah punya persiapan. Persiapan kita apa? Salah satunya adalah memperbanyak membaca sholawat atas baginda Muhammad SAW. Apalagi kita baca Quran, hafal Quran, itu loh sudah top of the top, ya. Fa'an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin shalla alayya salatan illa kharaja biha malakun hatta yaji'a biha wajhar rahman azza wajal. Tidaklah seseorang itu berselawat kepadaku 1 kali kecuali akan muncul 1 malaikat yang keluar, ya, dengan sebab selawat itu wajhar rahman azza wajal, itu mendatangkan
rahmat Allah. Fayaqulu Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Lalu kemudian Allah berfirman kepada malaikat tersebut. Jadi Allah datang kepada malaikat tersebut. Jadi kalau kita baca kepada Rasulullah, akan ada malaikat yang keluar dan malaikat itu nanti sama Allah dikasih perintah. Perintahnya apa? Idhabu biha ila qabri abdi. Pergilah dengan sebab salawat itu ke kuburan hambaku. Tastaghfiru li sahibiha. Kamu mintakan ampun untuk orang yang baca salawat itu. Wa taqarru biha ainahu, dan kamu beri dia ketenangan. Jadi malaikat itu kalau kita baca salawat di kuburan, dia datang kepada kita, diperintah oleh Allah, dan dia membuat hati kita tenang dan merasa nyaman. Itu deh, salawat itu luar biasa. Makanya gitu, Allah Subhanahu Muhammad, bagus. Indonesia itu kegiatan bagus. Di mana-mana begitu, alhamdulillah. Kalau di Suriah, kalau kita mau sedekah itu salawat Nabi. Sedekah 1 permen suruh salawat. Allah Subhanahu Muhammad. Kalau orang berantem itu salawat Nabi, suruh salawat diam. Orang Arab, salawat Nabi, sudah diam. Jadi kata-kata salawat Nabi itu istimewa di sana. Sedekah aja 1 permen, kadang orang tua-tua bagi di masjid, kita ada di masjid, ada orang tua datang ngasih permen 1, salawat Nabi, nah, gitu. Kebiasaan mereka begitu. Jadi selawat ini luar biasa keistimewaannya. Nah, kok gampang? Memang gampang. Tapi bagaimana dengan firman Allah, sesungguhnya yang masuk surga itu sedikit? Iya, di masjid kan orangnya sedikit aja kan, berapa orang? Di mall, di parkiran, kemudian di terminal. Dulu orang baik ya, artinya tempat-tempat maksiat juga luar biasa banyak ya. Itu? Nah, maka kalian ini bersyukur kepada Allah, dipilih oleh Allah, tinggal di tempat yang penuh dengan keberkahan dan kebaikan, dan tempat di mana banyak membaca selawat kepada baginda Muhammad SAW. Yang lainnya jadi masih tidur, yang lainnya mungkin masih mikir game, yang lainnya mungkin masih mikir hiburan, mikir jalan-jalan, mikir ya nggak macam-macam lah, mikir nggak jelas itu. Nah, kita di sini mikir bagaimana bisa sehat walafiat, bisa ikut materi taklim gitu. Ini bagus pikiran kita ya, pacarannya nggak ngantuk. Sudah yang ke-8, kurang 2. Membaca salawat itu mendatangkan syafaat baginda kepada umatnya. Rawa Ibnu Abi Dawud an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' yaqul, dalam hajjatul wada', innallaha azza wajalla, sungguhnya Allah azza wajalla, qad wahabalakum dzunubakum 'indal istighfar. Ketika kita membaca istighfar, itu dosa kita diampuni sama Allah. Faman istaghfara bi niyatin shadiqah ghufira lahu. Kalau kita minta ampun sama Allah dengan niat yang tulus dari hati yang paling dalam, pasti diampuni sama Allah, pasti nggak pakai insyaallah. Nggak usah ragu, nggak usah pesimis. Tapi kan istighfarnya jangan sekali, karena kalau sekali itu kan nggak tulus itu. Astagfirullah, itu tulus. Astagfirullah, sekedar itu nggak tulus. Tulusnya itu ya berulang kali. Astagfirullah. Ini kalau menurut saya, Allah lebih ini. Saya istihad. Kenapa kiai-kiai itu kalau ada masalah istighfar 100, istighfar 1000, 2000, 3000, memang nggak ada hadisnya kan itu kan memang. Tapi kiai-kiai itu ngasih resep. Karena kalau suruh pinten berapa kali kiai terserah, itu paling orang-orang akan baca 3 kali gitu. Masa sama kiai-kiai itu disuruh 1000, 2000, 500, 700. Itu istihad supaya orang itu sama Allah betul-betul tabarruk kepada Allah. Itu. Makanya bilangnya beda-beda. Bahkan ada kiai itu santrinya ngomong ke saya, disuruh puasa 3 hari, 7 hari. Doanya sama. Ya kok beda puasanya? Ya saya tahu kemampuan kalian. Kamu 3 kali sudah makbul, kamu 7 kali baru makbul gitu. Beda kondisi. Maka Al-Qur'an faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Jadi untuk orang luar sehari 2 halaman sudah bagus. Orang yang sibuk-sibuk itu mungkin sehari di sawah, kemudian dia juga punya ngajar, punya kerja yang lain. Sehari setengah juz mungkin bagus. Tapi untuk santri setengah juz beda. Santri 5 juz sehari kan gitu. Sehari 7 juz, sehari 10 juz. Kalau sudah hatam nanti 3 hari hatam selama 10 hari. Wah, itu santrinya gitu, beda. Baru terasa itu getarannya. Nah, kalau orang awam mungkin baru 2 hari, baru 2 halaman sudah terasa di hatinya. Karena menyempat waktu itu nggak mudah. Nah, kalau kalian 2 hari ya nggak ngefek itu. Ibarat makan masih ecip itu. Ya, belum merasuk. Maka ada kiai-kiai itu macam-macam para kiai itu. Suruh teman saya disuruh membaca Al-Qur'an 40 kali hataman.
di makbarohnya pendirinya misalkan. Itu ada juga begitu. Ada yang disuruh ke Ampel. Disuruh ngampel tirakat di situ 40 khataman, tinggal di situ. 40 khataman baru boleh pulang. Itu dulu banyak teman-teman saya begitu. Jadi masing-masing orang berbeda-beda ya. Itu wis kembali nanti melebar. Wa man qala la ilaha illallah rajaha mizanuhu. Barang siapa baca la ilaha illallah, mizannya timbangannya naik. Satu kali la ilaha illallah lebih baik daripada dunia seisinya. Wa man shalla alayya, dan barang siapa berselawat kepadaku, kuntu syafi'ahu yaumal qiyamah. Baca selawat kepadaku jaminan mendapat syafaat besok di hari kiamat. Banyak orang itu bingung besok kalau hari kiamat bagaimana, hidup ini gimana kalau mati. Ngapain bingung? Kita punya ilmunya, banyak berselawat, jaminan dosa diampuni, derajat naik, di kuburan sama ada malaikat yang menghibur kita. Di hari kiamat Allah mengampuni kita, dan besok di mahsyar kita mendapat syafaat Rasulullah SAW. Sini sudah jelas gampang hidup itu. Ya nggak gampang karena nggak punya ilmu. Paham tak, Rek? Tuh, kalau punya ilmu mudah ya. Gitu. Nyervis sepeda kalau mogok kalau nggak punya ilmunya repot, Rek. Diprotoli kabeh iso balekno. Repot. Itu nggak punya ilmunya. 2 hari, 5 hari nggak bisa selesai. Sama sanyo itu ada yang pernah itu saya ada yang nyervis sanyo. Sehari full itu nggak bisa selesai sanyo. Repot dia, macam-macam bingung. Kan nggak punya ilmunya. Kalau punya ilmu, ya setengah hari. Kalau nggak parah ya pasti selesai. Gitu. Ilmu itu memudahkan orang. Maka kalau punya ilmu bersyukur. Paham ya? Nah ini namanya ilmu sekarang ini. Ilmu apa? Ilmu selamat, bahagia, nyaman, tentram, mendapat pertolongan dari Rasulullah SAW. Syaratnya yang pertama niat ngaji, yang kedua faham, dengar dan tidak ngantuk. Itu ya kalau ngantuk kan nggak dapat ilmu. Dapat barokah tapi kan ya. Barokah dapat, ilmu belum. Oh nggak dengar. Tapi dengan barokahnya itu nanti bisa mendapat ilmu biasanya. Dengar nggak sengaja atau tiba-tiba ada yang ngomong gitu biasanya. Lebih baik daripada tidak hadir. Kalau ngaji daring itu nggak sama dengan ngaji hadir. Ini sudah ittifaq ijma'. Kalau ada yang ngomong sama, silahkan kita buat seminar internasional. Kalau daring sama dengan kumpul itu nggak sama. Nggak sama. Meskipun berkahnya ada, tapi bukan apa ya, manfaatnya ada, tapi sama tidak. Karena dalam berkumpul orang soleh itu ada sendiri malaikat yang apa? Kumpul kita doa bersama, itu ada malaikat yang hafadzul malaika, dikelilingi malaikat. Kalau daring gimana? Nggak kumpul. Hadisnya kan man istama'ah, berkumpul. Paham nggak? Jadi kalau nggak kumpul nggak dapat. Daring itu kelemahannya di situ nggak ada kumpulnya. Kumpul jarak jauh, kan nggak kumpul itu namanya, sendiri, munfaridan. Paham ya? Nah, jadi malaikatnya kan bingung ini ya apa ini? Jadi nggak sama, Rek. Ngaji daring itu nggak sama dengan kumpul. Itu harus di nuktoh muhimmah itu. Kalau ada yang ngomong sama, kita membuat diskusi tabayun. Kita membuat seminar internasional. Kita datangkan beberapa hadis. Ya, bahkan itu bid'ah dholalah. Enggak, itu artinya bid'ah dholalah itu dari satu perspektif kan begitu ya. Karena apa? Dholalah itu nanti ada maslahatnya sehingga lebih rojih maslahatnya. Dholalahnya itu masih banyak orang dengan daring itu apa? Menyalahgunakan. Contohnya tapi dia mandi macam-macam. Kan bisa. Nggak dapat ilmu toh. Yang kedua boleh jadi dia itu apa? Nggak punya pulsa sehingga dia itu nggak rela dengan keadaannya, nggak ridho sama Allah. Padahal itu kan takdir kan. Sinyalnya itu putus-putus lalu dia marah-marah gerundel itu sudah. Apalagi kemarin di berita itu ada yang bunuh diri. SMA Andika ya mungkin posting ya. Ya bunuh diri gara-gara daring, pusing dia. Sinyal susah, pekerjaan banyak, bunuh diri dia. Ya, cuma ini kan mafsadah. Tapi nggak daring juga mafsadah, tambah bodoh lagi nggak daring. Idza ta'aradat mafsadatani ru'ya birtika bi akhafihima dhararan. Daring mafsadah, nggak daring tambah mafsadah, maka yang dilakukan tetap daring saja meskipun ada mafsadahnya. Paham tuh ya? Itu bukan bid'ah dhalalah ya, itu bid'ah. Bid'ah itu bukan bahasa syariah. Artinya yang saya maksud bid'ah itu bada'ah ya bada'u ibda' itu apa?
sesuatu yang baru, bukan bid'ah bahasa kata Rasulullah kullu bid'ah dhalalah, bukan itu ya. Jangan salah paham. Kan tergantung yang ngomong. Makanya kalau kita nulis skripsi ada definisi operasional. Paham Trek? Penjelasan topik judul supaya nggak salah paham. Kalimat sunnah itu kan ada macam sunnatullah, ketetapan Allah. Sunnah Rasulillah, sunnah-sunnah amalan Rasulullah. Jadi macam-macam. Contohnya misalkan God. Apa itu God? God itu kan ada dua maknanya. Kalau God itu bahasa Inggris Tuhan. Kalau bahasa Jawa ini beda. Jadi tergantung yang ngomong dulu. Jangan langsung menjustifikasi orang. Menjudge ya. Jangan menjudge mengklaim, menghukumi orang dengan ucapannya yang kita belum paham. Contoh ini ilmu penting. Ngomong saya ingat ya. Kalau ilmu kan nggak diomongkan dan lupa. Gara-gara ini ada masalah. Ini sudah 15 menit ya. Ya ini kalau ngomong nggak di luar tag itu mesti kemana-mana. Kayak tapi kalau tag terus dia mesti lilir begini kan gitu. Ini. Terus nanti abisin aja. Halaman terakhir 9. Nanti abisin saya sampaikan yang salah paham itu. Wa min fadhailis sholati 'ala nabi, salah satu keistimewaan salat kepada Rasulullah, salawat atas baginda, menghilangkan kefakiran. Baca aja. Kalau fakir nggak usah ngaji selama-lamanya. Tapi nggak mungkin mesti ngaji, soalnya mesti bener gitu. Mesti bener, nggak mungkin nggak gitu. Jadi mesti bener ya, nggak pakai insya Allah. Nggak pakai insya Allah itu insya Allah dalam bahasa Jawa. Insya Allah bahasa Jawa itu apa? Iso iya, bisa tidak. Itu insya Allahnya orang Jawa. Tapi kalau insya Allah syariat ya semua harus insya Allah. Semuanya itu bimasyiatillah. Al khair wa syarr bimasyiatillah, tetap ya. Ini insya Allahnya bahasa Jawa, jangan salah paham tadi itu. Insya Allah itu loh, kan semuanya kehendak Allah, iya. Tapi ini insya Allah orang Jawa. Orang Jawa itu kan besok hadir insya Allah, berarti nggak hadir. Itu. Ini sudah mengalami pergeseran makna kan itu. Ya, yes. Nggak mungkin fakir. Wes itu jaminan itu, nggak usah ragu, dibuktikan gitu. Bener harus dibuktikan lah. Kesempatan kalian bener mulai sekarang. Jangan pas kepepet nggak punya uang, anak nangis semuanya, 3 nangis gantian, 1 nangis, 2 nangis, nanti ganti nangis selesai ibunya yang nangis. Oh jangan jangan nunggu begitu baru sholawat. Sekarang sholawat itu. Sedia apa yang sebelum hujan. Hadisnya apa? Kasratu zikri wassalatu alayya, kata Rasulullah, tunfil faqra, menghilangkan kefakiran. Ini rawahu Abu Naim an Samurah bin Jundub dalam kitab Jilaul Afham. Ini kalau hadisnya saya baca hadisnya supaya kita itu tidak, kan kita harus jadi orang alim juga seperti orang awam yang sepotong-sepotong. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, ma aqrabul a'mal ila Allah? Kalau Rasulullah sidqul hadis, amal yang mendekatkan diri kepada Allah, omongan yang benar. Wadaul amanah. Faqultu ya Rasulullah, zidna, tambahi lagi apa Rasulullah? Salatul lail wa shaumul hawajir, salat malam dan puasa hari-hari yang ditinggalkan orang. Qultu ya Rasulullah, zidna, tambahi lagi. Apa tambahi lagi? Kasratu zikri wassalatu alayya tunfil faqra. Banyak zikir dan salat kepadaku menghilangkan kefakiran. Bukan menghilangkan, menafikan, meniadakan. Jadi nggak mungkin kaya miskin nggak, ya tetap kaya terus gitu. Tapi orang kadang butuh uang pasti, kadang uangnya sedikit. Wallahu yaqbidu wa yabsutu, pasti. Tapi uang fakir tidak ya. Kalaupun hutang langsung bisa bayar. Ya, kapannya ini ya terserah Allah, bisa seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Nah, yang penting pokoknya bisa bayar. Qultu zidna ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amma, barang siapa yang imami falyukhaffif, jangan lama-lama. Fa inna minhum kabir, ada yang orang tua, wal ali orang sakit, wal dhaif orang yang lemah, wa dzal hajat orang punya hajat. Kalau imami jangan lama-lama. Jangan lama-lama itu bukan berarti kok Al-Kausar terus ya, tidak. Lamanya sahabat itu apa? Al-Baqarah kamil, seluruh Al-Baqarah lengkap itu sahabat, Sampai subuhnya mau habis, itu sahabat, lengkap Al-Baqarah 2 juz setengah itu. Kita kemudian memahaminya saking percaya sama Rasulullah ya langsung disedikitkan Al-Kausar terus bismillahirrahmanirrahim. Dalilnya aman fal khafi itu harus tahu dulu redaksinya dulu bagaimana. Terus saya sampaikan kalau ruku agak lama dikit karena ruku kita itu enggak sama dengan makmum, kita lebih cepat daripada makmum. Kita berrukut, kita sudah tumanina, makmum baru gini. Nah, kita begini kan malah enggak ada yang enggak sama. Jadi agak lama.
agak lama kalau imami. Ngomong begini harus di Indonesia. Kalau ngomong di Arab ya, mereka tambah lama lagi. Itu. Sahabat lama dulu rukuknya. Kita kecepatan. Saking cepatnya sampai kita nggak sama antara makmum sama imam. Imamnya sudah maknina, makmumnya baru begini. Jadi selama dulu nunggu kira-kira semua makmum sudah tumaknina sama kita semuanya, baru kita angkat. Paham ya? Nah, ini yang kecepatan. Yang terakhir ini. Terakhir sama hadis yang lain dikuatkan. Hadisnya banyak ini supaya kalian tambah yakin lagi. Ini di Indonesia terkenal. Ini juga saya lihat di postingan beberapa postingan itu juga disangatkan kepada Mbah Mun juga ada. Mbah Mun ngomong nasihati santrinya besok kalau sudah punya rumah begini ya itu. Tapi ini hadisnya seperti ini supaya kalian tahu ya. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasyaka ilail faqra. Ada laki-laki datang lalu dia mengadu kefakiran. Wa dhiqal 'aishi dan hidupnya yang sempit wal ma'ashi kehidupan yang kurang. Faqala Rasulullah bersabda gimana? Resep. Jadi minta uang itu boleh. Ya saya enggak punya uang, minta uang dikasih tahu caranya kan? Jadi kiai jangan sok-sok enggak mau uang gitu. Ya kita enggak berharap, kita enggak tidak minta-minta. Tapi jangan menasihati orang itu jangan minta uang itu enggak boleh sama Allah tapi. Kalau minta orang sama orang enggak boleh, minta sama Allah boleh. Bukan boleh, harus. Kalau enggak sama Allah sama siapa? Ya, itu. Kalau enggak sama siapa? Minta sama Allah. Jangan minta sama orang. Minta sama orang enggak boleh, jelas enggak boleh. Enggak pakai insya Allah. Enggak boleh. Hadisnya jelas, ya. Nah, minta uang sama orang, berharap sama orang tidak boleh. Faqala Rasulullah kasih resepnya, ada resep. Lakukan ini, Rek. Ya. Dan pasti enggak miskin, enggak fakir. Idza dakhalta manzilataka, kalau masuk rumah kalau masuk rumah, fasallim. Baca salam. In kana fi ahad aw lam yakun fi ahad. Ada orang baca salam. Buka pintu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Qur'an, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala ahliha tahiyatan min 'indillahi mubarakatan thayyibah. Dalam Quran itu. Jadi masuk rumah itu baca salam. Ada orang enggak ada salam, enggak usah keras assalamualaikum, enggak usah gitu. Buka pintu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu aja. Jangan kemudian kok kita itu keras-keras ya. Enggak ada orang, kita sendiri yang punya rumah kok assalamualaikum, orang tetangga lihat ini ngapain. Malah dicurigai kita punya pemeliharaan yang lain, makhluk lain kan. Berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang kedua, baca salam kepadaku. Salim alaihi, salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaika ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Baca itu. Yang ketiga, qulhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setiap kali masuk rumah. Sehari masuk 10 kali ya 10 kali. Paham ya? Nah, baca itu. Besok kalau punya rumah, buka salam. Baca qul huwa, masyaallah, rumah berkah itu. Orang masuk langsung ngantuk. Karena kan adem rumahnya, masyaallah. Paham enggak? Jadi rumah berkah itu orang datang itu kerasan, nyaman, tenang, hatinya dingin. Meskipun sempit, meskipun nggak bagus, nggak mewah, tapi orang itu kerasan. Hatinya tenang, itu namanya rumah berkah. Maka saya yakin insya Allah pondok ini berkah, karena banyak yang ngantuk kan. Fa'ala rajulu, maka orang itu melakukan fa'adarallahu alaihi rizqa hatta afada ala jiranihi wa qarabati. Orang itu melakukan ini lalu Allah memberikan rezeki yang sangat banyak sampai bisa memberikan manfaat kepada tetangganya dan kerabat-kerabatnya. Resep ini, resep ilmu kaya, anti miskin kita sudah punya itu. Sampai santri itu hanya pandai nahwu shorof tapi nggak ngerti ilmu tentang seperti ini. Kita hidup nyata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia dulu. Jangan sampai dunia korat-karit kita bicara akhirat. Dengan sendiri nggak selesai hidupnya. Nggak selesai dengan masalahnya. Kita harus tuntas dengan diri kita. Apa maksudnya, Rek? Kita harus tuntas dengan diri kita sehingga kita bisa berdakwah dan kita tidak berharap dari manusia. Kita uang sudah cukup, ya toh? Rumah sudah punya misalkan. Enak dakwah itu. Kita nggak punya tendensi. Tapi kalau kita nggak punya uang, nanti dapat amplop apa enggak gitu, kan repot begini. Kalau dapat amplop berapa isinya kan gitu. Tapi kalau kita sudah punya uang, kita nggak berharap. Gak dikasih nggak apa-apa, dikasih ya diterima kan begitu.
Toh dikasih pun kita nggak gunakan sendiri kan, kita oper ke orang lain. Paham ya? Saya kira demikian. Wallahu a'lam bishawab.